Tadi sebenarnya kita sudah take. Dibocor. Tapi lalu mic-nya karena ada yang lupa ngecas. Seseorang yang lupa ngecas. Akhirnya kita harus retake lagi. Iya. Parah itu orang. Parah orang tuh. Dan ketika lu disuruh retake untuk opening, yang sama tidak mungkin terjadi. Iya. Jadi gua akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang tadi gua omongin. Ya, feel-nya harus sama. Feel-nya harus sama. Untuk mendapatkan feel-nya itu, maaf ya, lain kali ngecas. Terpaksa deh, tapi bagus. Ada imannya. Kita sekarang pakai Rode dong. Kerenan. Ini mahal. Oke, tadi openingnya itu gue ngomongin masalah seorang Gyökeres, ya kan? Yang katanya nih sudah hampir 99% pasti ke Arsenal. Ke London. Ke London, Arsenal, ya kan? Cuman gue mengingatkan, jangan senang dulu kameramen Arsenal. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena dulu pernah John Obi Mikel sudah menggunakan baju Manchester United. Yes. Sudah difoto bareng. Ternyata Sampai bandara di Chelsea. hijack sama Chelsea. Enggak, kalau Obi Mikel dia Rada bodoh lah. udah ditanda tangan, terus dia dilempar karena masih kemudaan, dilempar ke sebuah klub untuk sampai menunggu usianya. Toto di sana di hijack sama Chelsea. Iya. Lalu, Karena ketidaktahuan dia juga. betul. Gitu. Lalu kalau itu belum cukup sebagai contoh, ada yang namanya seorang Cristiano Ronaldo yang sudah deal dengan Pep Guardiola, sudah berangkat dari Turin, disediakan oleh Manchester City Itu pesawatnya. 2022 lah ya. Satu musim terakhir sebelum Oleh. Sudah dikirim pesawat oleh Manchester City dan Pep. Udah nyampe di Manchester, bro. Dengan tujuan waktu itu mau ke Etihad. Dipotong sama Opa Fergie. Tidak, sayang, kamu berangkat ke Old Trafford. Yes. Jadi apa aja bisa terjadi sebenarnya. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Mudah-mudahan Gyökeres nggak dipotong di lampu merah kalau kata kamu tadi kan. Dicegat gitulah kayak mafia. Ya kayak mafia ya. Mau kemana? Pindah mobil. Ruben Amorim turun pakai kacamata hitam. Mau kemana, Le? Bang Ruben, apa kabar, Bang? Kau macam-macam aja kau. Aku nggak ngomong banyak ngomong, gara-gara aku yakin kau mau orangnya ngerti. Punya otak, Ini ternyata dari punya otak. Ini dari kan? fans yang masih berharap Gyökeres gabung sama Manchester United. Soalnya bukan apa-apa, Mon. Aku sudah capek. Di belakang namanya Onana. Di depan namanya Højlund. Tak ada yang beres depan Nggak belakang. tahu Højlund musim depan seperti apa. Kalau emang dia tetap bertahan ya kita nggak tahu. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, kembali lagi di Poros Salang. Kita bumper dulu. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya Patrick dan Raymond Buemo. Raymond Buemo. Kita mungkin tidak akan mendapatkan Brian Buemo dalam waktu dekat, tapi kita sudah pasti memiliki Ryan Buemo. Iya, Lu Ryan Buemo atau Ryan Bemo? Raymond Buemo. Bajai. Brian Bajai. Oke, tapi kita tidak akan langsung membahas Manchester United tentunya. Kita mau bahas masih tentang transfer karena lagi hot-hotnya nih semua klub udah bergerak. Yoi. Tapi wait, Udah gila-gilaan. Nah. sebelum itu kita cuman singkat aja. Kita tahu ini telat, tapi dari kami Poros Salang secara resmi mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pemain Liverpool Diogo Jota bersama saudaranya. Saudaranya Andre. Kita di sini bukan masalah rivalitas kita kesampingkan dulu, tidak. Lebih kepada ketika pemain sepak bola atau siapapun yang terlibat di sepak bola meninggal dunia itu rasanya ada terpukul ya, Mon ya. Iya. Karena mereka adalah bagian hidup kita. Karena kita juga sering kehilangan walaupun bukan pemain. Yang bukan pemain yang tadi gua sampaikan kayak kita kehilangan Bobby Charlton, terus kita Buketi yang kehilangan front desk office. front desk office itu sangat Ya. berasa gitu, sakit gitu sampai terbawa di lapangan mereka meninggalkan cipta dulu baru main itu berasa banget, apalagi pemain yang masih aktif. Ya. Jadi rest in peace buat Diogo Jota. Peninggalnya Diogo Jota ini juga secara nggak langsung mempengaruhi bursa transfer, Mon. Iya, semua jadi domino efek lah ini. Domino efek. Salah satunya adalah ya Luis Diaz yang tadinya sudah direncanakan untuk hengkang ke Bayern Munich. Dapat Sama ada tawaran juga dari Barcelona. dari Barcelona. Tapi dengan meninggalnya Diogo Jota ini tentunya mereka mungkin ya akan berpikir apakah opsi ini
kita tetap lanjutkan Iya. atau Luis menjadi pengganti Diego Jota. Ini mungkin momen dimana anything for Liverpool yang gue bilang betul. tadi. Jadi pemain akan berjuang untuk temannya karena sampai nomor punggungnya pun Diistirahatkan. Jadi pukulan banget buat ruang ganti Liverpool pastinya nanti. Jadi mungkin ada kemungkinan Luis Diaz nggak jadi cabut, tapi kita nggak tahu. We'll see. Ini kita syuting di hari Selasa ya, Rabu tanggal 9. Yep. Jadi by the time video ini keluar mungkin akan ada update. Kita nggak tahu karena masih ada informasi dari Fabrizio Romano yang kita tahu dia paling akurat banget saat ini sama David Ornstein. Dan Luis Diaz memang masih di approach, tapi kita nggak tahu nanti ke depannya. Itu sih. Yep. Tapi whatever it is, Kita juga turut berbelasungkawa buat teman-teman fans Liverpool juga yang pasti banget merasa kehilangan. Ya semoga dapat pengganti yang sesuai karena memang kita tahu Liverpool lagi on fire lah, lagi on top banget lah sama Arne Slot. tapi honest to God ya, kalau sampai Liverpool juara lagi tahun ini 21, gue rela sih. Lebih kepada Diego Jotanya gue. Iya, saya Serius? juga. Tetap saya mah. Saya tidak. Enggak, kalau Mungkin dia doang gitu. bukan, saya bicara Kamu aja yang ngomong. bukan, saya bicara seperti ini. Karena Manchester United yang mungkin juara musim ini kan. Arsenal juga. Arsenal ini ya, dengan pembeliannya yang sudah gila-gilaan. Ntar dulu. Nggak, gue belum masuk ke sana. gue belum masuk ke sana. Oke. Gue nggak akan sebut siapa. Dengan pembeliannya yang so far menurut gue udah gila-gilaan ya. Kalau sampai nggak juara lagi, 4 kali berturut ya. Ini pemain udah keren-keren tapi. Iya udah keren. Tapi Pelatihnya masih itu aja. Kalau sampai nggak juara lagi, 4 kali berturut jadi penghangat tahta. udah salut sih gue. Gua sarankan gini aja baik sih, sih. kameramen Arsenal. Gua sarankan buat fansnya segera mencari klub baru untuk didukung. Spurs aja udah juara Eropa. Ya, Sunderland bro, Sunderland. nah, lu dukung tim lain, udah gitu tuh Arsenal, lu bubaring, jadikan operasi pinjam, ya, simpan pinjam. Kesetiaan itu bernama. Kelas. Wih, kesetiaan. Bukan dada gue bang. Arsenal. Superman. Enggak, Yang lu lagi buka tayang. Nah, tanggal 9 Juli ya, jangan lupa nonton di bioskop kalian. Kenapa kita jadi promosiin film? Hari ini udah tayang. Udah tayang hari ini? Udah. Gan, gue balik kan? Aduh. Enggak, dia ternyata belah dada gue yang akan muncul logo Blackburn Rovers. Blackburn Rovers. Sebelah biru, sebelah putih. Itu malu. Ya udah, pokoknya kita di episode ini bakal bahas transfer yang lagi panas-panasnya nih, makanya lagi seru nih. Gue udah catat semuanya. Oke, monggo, silakan. Mulai Kita mulai. dari dimana sekarang di Liga Inggris bertambahnya laga derby di musim 2005-2006. Wih. Karena 25 2026. iya 2025-2026. Tadi gue ngomong apa? 2005 ya? Oh ya sorry 2025. Gila ya, fans Arsenal hafal banget musim berapa. Detail. Kenapa? Karena mereka Dari awal berharap. detail. Dari awal detail. Terakhirnya enggak. Jadi intinya kita ketambahan ya semua tahu tim promosi ada Burnley, ada Leeds United, ada Sunderland. Dah. Leeds United akan clash dengan Manchester United di mana nama derbynya adalah War of the Roses. Itu latar belakangnya semua udah tahu. Nanti gue mungkin akan cool tweet lama banget ya. Ya nggak apa-apa kalau lu mau males nungguin cool tweet dia, silakan lihat aja. Saya pernah menuliskan tentang itu. Kan udah lama. Lihat aja di Manchester United ya, Inside Jadi United ya. War of the Roses itu bakal jadi laga walaupun orang bilang bang Leeds belum pantas jadi lawannya MU karena kita lagi terpuruk kemarin pun kita masih bisa menang gitu kan. Bos, namanya rivalitas itu tidak Sulit. mengenal lu lagi di divisi 1, divisi 2, kalau ketemu mah berantem aja. Ya. Contohnya Leeds United pernah kita di FA Cup ketemu sama MU, gue lupa tahun berapa, 2008 apa 2009. Kita itu kalah, gue inget banget tuh, yang anak-anak MOB Bandung datang tuh ke Jakarta waktu itu nobar. Itu di FA Cup, di ajang FA Cup. Padahal mereka di Championship, kita di Premier League. Kita kalah cuy. Karena beda, kalau namanya udah rivalitas, ya selalu kan kita bilang. Ketika kita bahas sebuah derby, kita nggak pernah bisa ngasih statistik. Bullshit dengan semua statistik Itu kalau udah akan jadi laga yang tidak memperdulikan
siapa menang, siapa kalah kemarin gitu. Ya. Hari ini adalah hari ini Yap. gitu. Dan yang datang ke stadion pun kayak udah siap perang semuanya. Mau namanya pemain lu isinya Haaland, Gyökeres di depan, Twin Tower. Ya semua udah tahu lah kalau misalnya anak Bola bola amat pasti gitu. udah tahu. Derby itu panas. Persija, Yap. apalagi PSMS Persib sebenarnya. PSMS Persija kalau zaman dulu. Zaman dulu banyak PSMS Persib, Bang. Terus banyak Spurs. Arsenal Spurs. Arsenal Spurs. Jadi ini adalah Juventus Torino, ya, AC Milan, Inter Milan, Inter Milan. Jadi ini adalah Barcelona, suatu Real Madrid. pertandingan yang sangat amat ditunggu di musim depan. Terus satu lagi karena ada Sunderland dan sekarang masih ada Newcastle, itu akan jadi satu derby terpanas lainnya. Namanya Derby Tyne-Wear. Itu juga latar belakangnya politik Ya. karena ada satu lagi klub yang harusnya ikut di dalam. Jadi ada triple derby sebenarnya. Siapa tuh? Tyne-Wear sama Tyne-Wear Tis. Itu dibilangnya Tyne-Wear Tis. Satu lagi Middlesbrough. Iya. Tisnya itu dia. Boro. Wear itu si siapa? Newcastle, Tyne-nya si Sunderland. Jadi semua latar belakang politik, apalagi semua tahu. Mungkin kalian juga bisa cek Sunderland itu kalau bisa dibilang ya Persib atau Arema lah, emang kota sepak bola gitu. Persebaya itu emang kota sepak bola yang dimana ketika ada pertandingan sepak bola hampir semua toko tutup dah, semua nonton bola. Tuh makanya jadi mungkin ini akan jadi salah satu pertandingan yang patut ditunggu juga. Jadi total sekarang kalau gue hitung tuh ada 9. London masih ada 7 klub London di sana. Jadi itu South, ada North, ada West. Itu bakalan seru gitu. Nggak ada East London ya? East London ada. Nggak ada dong. Ntar lu. East London itu Oh iya benar. shopping mall. West London, South London, North London. Ya gitu. Jadi ya kita akan nunggu banget the IPL season 2025-2026. Kita mulai dari 7 klub London dulu yang udah mulai bergerak panas lah pokoknya. Ini dulu dong mulai. Kita mulai dari tim kebanggaan semiliar umat. Yang kalau gue bilang nenek, kakek, om, tante, mungkin anak bayi juga ada kali yang suka. Arsenal. Sebelum masuk ke pemain. Arsenal. Sebelum masuk ke pemain, gue mau infokan akhirnya Arsenal mendapatkan penggantinya Carlos Cuesta, Gabriel Jesus. Adalah pengkhianat Manchester United nomor 1. Zaman dia masih pemain, Itu dia tahun mengingin- 2004-2007. 2004-2007. dia menginginkan untuk pindah ke Liverpool. Nggak punya otak lu Henja. Ya, dari MU pengen langsung ke Liverpool. Mikir. Yang mau ngikutin jejaknya Paul Ince. Polish. Tapi nggak gitu juga. Inci juga nggak langsung. Ya kan? Lalu, sekarang setelah tidak lagi menjadi seorang pemain, kau datang ke Arsenal. Maksud kau apa? Ada masalah apa? Dibicarakan dulu sama kita baik-baik ya. Tapi yang gue bilang tadi, Apa tuh? kedatangan Gabriel Jesus ini tepat kalau menurut gue. Cocok ya. Arteta membutuhkan asisten pelatih yang latar belakangnya ya Latinos. Yoi. Apalagi dia sebelumnya ngelatih Newell Old Boys. Dimana memang di musim Primera Argentina musim lalu, mereka memang terpuruk di peringkat 25. Tapi 25 kita dari tahu. berapa sih? Hah? 25 dari berapa? Dari sekitar 30-an klub lah. Dari 30-an klub. Nah, tapi kita tahu Newell Old Boys itu tim yang tradisinya sangat kuat, supporternya sangat luar biasa. Legend-legendnya juga kalian tahu lah, Lionel Messi, ada Gabriel Batistuta, ada si siapa Marcelo Bielsa juga dari sana. Jadi ini dia membawa sepak bola Argentina yang sangat kental gitu, sepak bola Argentina yang sangat kental ke Liga Inggris. Justru itu yang dibutuhkan Arteta kan. Ya kita lihat aja nanti gitu. Nah, kita Transfernya ngomongin nih. langsung pemain. Nih. Belum. belum juga. Jadi kita Arsenal tuh masih informasinya Kepa Arrizabalaga dari Chelsea itu udah diresmikan. Kalau kalian tidak mengenal siapa Kepa, dia paling terkenalnya itu adalah menolak digantikan waktu oleh zaman Mr. Budi Bening. Maurizio Sarri ya? Sari ya benar-benar Iya, Sari. Sari. Dia marah. Dia marah. Oke. Bukan marah.
Sarri nyuruh keluar, dia bilang no, it's okay. Padahal kiper cadangan udah berdiri di. Iya, udah keluar dari bench. Tapi dia berhasil nempis itu, gue masih ingat itu. Ya, akhirnya kan hubungan jadi buruk sama Chelsea juga kan. Dan sekarang Arsenal dia bertemu dengan Arteta. Terus dia perpanjang kontrak Lewis Kelly, itu salah satu wonderkid biasa Inggris. Udah diincar soalnya. Dan akhirnya ya udah diincar banyak klub termasuk Barcelona. Dan akhirnya resmi Martin Zubimendi, karena kita syuting di tanggal 9. Nah, baru minggu lalu lah Martin Zubimendi itu fix dengan harga 55,8 juta pound, dan ketambahan juga Christian Norgard dari Brentford. Cuman ini 15 juta buat pemain umur 31 tahun buat apa? Ya mereka butuh Simon. Kosong. Buat ganti Vieira kali ya. Bukan ganti Vieira. Gue nggak tahu rencananya Arteta tuh ngambil dia. Enggak, Arteta. Sekarang gini, kita nggak usah ngomong panjang. Gue pengen lihat 5-10 pertandingan pertama Arsenal, Mon. Ini pemainnya udah oke semua nih. Oh, kalau gue nggak, ntar aja. Ya, gue sih ngeliat 5-10 pertandingan. Gue Arsenal udah kebayang sih bakalan top di awal-awal. Di awal-awal ya. Dia di game pertama juga mereka di atas, Mon. Karena hurufnya A, Arsenal. Kedua Aston Villa. Dah. Cuman kenapa gue bilang tadi 5-10 pertandingan pertama? Lu memang mendapatkan Gyökeres, Zubimendi. Tapi untuk menyatukan, belum Gyökeres belum. Ya misalnya nih dapat, kita biar seneng dulu kameraman Arsenal. Udah, misalnya dapat menyatukan 3-4 pemain dalam satu musim itu juga nggak gampang. Ya, untuk chemistry-nya. Yang kedua, lu juga punya asisten pelatih yang baru. Dalam Gabriel Heinze tadi. Ini juga kan dia harus mengikuti apa yang keinginan dari Arteta. Mungkin Heinze bukan juga tipikal yang tepat sih. Kalau lu bilang kan tepat nih karena dia Latinos, cara mainnya semua kan. Ya, mirip-mirip Carlos Cuesta. Ya, mirip Carlos Cuesta. Cuma kalau gue ngelihatnya Gabriel Heinze juga dari pemain, bahkan ketika dia melatih pun itu ada keras kepalanya. Oh ya betul. Itu yang akan menjadi karakter siapa yang lebih kuat. Yang dia merasa dia fit. Yes. Ketika lawan Arsenal di Liga Champions, dia yang bikin masalah. Tabrakan sama Evra. Benar. Nah jadi jatuhnya bagi gue, kalau Arteta nggak kuat, Ferguson marah banget. Kalau Arteta nggak kuat ya, Arteta nggak kuat ini ngurus ini tim. Kacau ruang. Gue takutnya, bye Arteta, Heinze jadi pelatih utama. Gue nggak tahu itu mungkin ya. Goalsnya Gabriel Heinze. Saya akan hancurkan Arsenal dari dalam. Gak tahu. Lihat mukanya itu. Bukan kameraman Arsenal stres. Kayak gini, dia bener juga. Iya juga. Oke. Semua udah tahu Arsenal udah semakin dekat sama Victor Gyökeres. Memang belum fix, tapi sampai Victor Gyökeres tuh mengorbankan gajinya dipotong 2 juta euro ya. 2M. Itu menurut gue itu udah luar biasa. Berarti emang ada keinginan anak ini buat main di kasta tertinggi Liga Inggris. Wih, bangga nih fans Arsenal, gue bilang gitu. Eropa juga. Iya, dia main di Eropa. Tapi problemnya ya Bang Gyökeres, Arsenal dalam 10 tahun terakhir ini bahas sejarah katanya, bahas sejarah. Kenyataan. Dalam 10 tahun terakhir ini, Arsenal itu baru satu kali ke final. Dan memenangkannya memang di FA Cup. Itulah 10 tahun terakhir. Sementara, Ten Hag yang udah kita pecat aja, sudah bawa tiga final ya. Ruben Amorim, yang baru gabung, udah masuk satu final. Ya, dan di antara 10 tahun itu, MU udah lebih banyak pialanya daripada Arsenal. Jadi Bang Gyökeres, kalau kau memang pengen cuma main di Eropa, bagus kok ke Juve, bagus kok ke Chelsea, bagus kok ke Spurs. Kerja keras kau. Nggak apa-apa, ini udah kau main memang di Eropa. Emang bakal menang. Kacau. Tenang. Awal musim baru. Kok belain fans Arsenal. Panter baru dong kita. Luar biasa nih Arsenal ini. Jadi ya kemarin tuh memang kabarnya terakhir di episode terakhir tuh kita bahas mungkin Sesko yang bakalan dapat. Ternyata kayak agentnya tarik ulur Arsenal, dan mungkin kalau gue lihat RB Leipzig-nya juga kayaknya masih belum rela ngelepas Jamil Sesko. Jadi harganya sebenarnya udah cocok gitu loh. Cuman beda di add-ons-nya doang gitu. 60. Jadi kalau digabung tuh sekitar
65 juta sekian lah. Tahu nggak apa yang nanti lucu? Masalahnya cuman di sistem add-onsnya doang mereka nggak sepakat. Tahu nggak apa yang lucu nanti? Apa? Kita ngejar-ngejar Gyökeres, mereka yang dapat. Mereka ngejar-ngejar Sesko, kita yang dapat. Amin. Ini masalahnya Dapat Benjamin Sesko. kita belum masuk ke Dapat Benjamin Sesko, gue langsung nelfon. Mohon nggak, gue nggak mau tahu lu sibuk apa. Take. Lebih kepada yang bisa ngecek-ngecekin dia. Jadi kita tunggu aja mungkin. Yai. Kita syuting di tanggal 9 mungkin ke depan. Pas video ini tayang mungkin udah jadi, nanti kita akan update lagi. Dan rumor yang beredar sekarang dari Sky itu Miguel Delany dari Independent juga ngabarin kalau Arsenal saat ini ngelihat Gyökeres udah possibility, udah safe, udah aman, dia akan mendapatkan pemain itu. Mereka ngejar Eberechi Eze itu yang klausulnya juga sekitar 68 juta. Gila coy, nggak ditawar sama Arsenal bro. Gila tajir lah. Tajir. Antara tajir atau bego. Sebenarnya orang tajir emang bego sih. Jadi ada 2 pemain sekarang yang lagi berembus. Bahkan Fabrizio Romano juga udah bilang kalau Arsenal saat ini lagi ngejar winger ya, lagi posisi winger karena ngelihat Gabriel Martinelli kemungkinan akan pindah. Sama Leo Trossard juga mungkin akan dijual gitu. Nah kalau Trossard mau dilepas. Betul. Kalau misalnya penjualan 2 pemain itu salah satu aja yang berhasil, Bad move. mereka akan ngambil Eberechi Eze sama Noni Madueke-nya Chelsea. Nah yang paling dekat sekarang sebenarnya Noni Madueke. Ya. Gokil sih nih. Kalau Madueke pindah ke Chelsea, ke Arsenal, artinya Garnacho nggak makin jelas sih kemana. Makanya gue bilang sekarang nih lagi bener-bener panas karena Arsenal juga fokusnya juga ke back nih. Ngelihat si Gabriel sama siapa satu lagi kemarin yang cedera panjang, Saliba. Itu mereka ngelihat ada kerentanan di belakang, jadi Arteta juga fokus mengejar Christian Mosquera-nya Valencia. Jadi ada 3 pemain yang jadi fokusannya Arsenal dan kita nggak tahu yang mana yang duluan, dan bisa jadi karena semua pemain yang akan masuk yang diincar sama Arsenal ini juga diincar banyak klub gitu, termasuk Christian Mosquera itu dia diincar banget sama Liverpool buat nambal kekurangan yang sering banget ditinggalin sama Virgil van Dijk gitu. Nah itu sih kalau dari Arsenal so far. Jadi kita tungguin aja. Kita beralih ke klub kedua. Ini rivalnya Arsenal. Spurs. Tottenham Hotspur. The best purchase yang mereka lakukan saat ini menurut gue adalah Thomas Frank. Iya. Mereka mendapatkan Thomas Frank yang kita tahu sangat amat bagus di Brentford di 2 musim belakangan ini. Dengan strategi 3-5-2 atau 4-3-3, dia cari pemain yang menurut gue sekarang dia dapat lumayan tepat nih. Ya. Udah ada sekitar 7 pemain yang udah masuk. Ada Luka Vuskovic, itu dari Hajduk Split, itu center back. Ada Kevin Danso dari FC Lens, dia juga center back. Terus dia akhirnya permanenin si Mathys Tel, yang itu kemarin juga lumayan diincar sama Manchester United. Ya. Amorim tertarik sama Mathys Tel dan mereka nggak mau ketinggalan lah, akhirnya dipermanenin. Terus mereka ngambil pemain mudanya Leeds yang menurut gue juga bagus. Itu Max McFadden, dia buat attacking midfielder, dan satu lagi dia ngambil defender timnas Jepang dari Kawasaki Frontale, itu si Kota Takai. Ini mau jualan baju. Hah? Kayaknya sih. Yang ini udah jelas mau jualan baju. Ya, kalau misalnya memang ke Kota Takai ini jadi ke Spurs, dan possibility udah pasti jadi, tapi mungkin akan di loan. Ini akan jadi pemain ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pemain Asia ke 10 yang berlaga di Liga Inggris musim ini gitu. Jadi udah ada Son Heung-min, ada Yang Min-hyuk. Terus dia juga ngambil Yang Min-hyuk dari Gangwon FC, itu kayak tembak langsung. Jadi kayak mereka ngelihat pembeliannya si Kaoru Mitoma ke Brighton itu bagus. Jadi mereka coba ngambil pemain yang emang udah proven di Asia dan berlaga di Eropa juga bagus, diambil sama Spurs.
Ada Yuki Narisagawa itu itu di Southampton, which is bukan di EPL tapi bagus, kita tahu. Daichi Kamada di Crystal Palace, terus ada Endo Liverpool sama Saman Ghoddos yang musim lalu sama musim ini musim ini dia berlaga bersama Brentford, itu pemain Iran. Ya. Luar biasa sih. Dulu juga kan sempat kita punya juga pemain Iran. Siapa ya? Zidane. Kita. Irak. MU. Irak. Oh, Zidane Zidane Iqbal. Yeah. Cuman kalau lu bilang tadi Mon, gue agak sanggah dikit ini opini gue ya. Lu bilang Thomas Frank memang bagus, gue akuin dia bagus. Yes. Tapi apapun yang dilemparkan ke Spurs akan jadi basi. Karena ada campur tangan si Daniel Levy. Iya, Daniel Levy. Seorang Jose Mourinho kurang apa? Menurut gue Ange Postecoglou itu udah Ya, karakternya udah kuat. udah kuat. Dan dia juga membuktikan di Celtic juga dia bisa Tapi kerjanya digerecokin sama Daniel Levy jadi berantakan. makanya gue bilang. Dan ini Thomas Frank yang menurut gue juga karakternya lumayan kuat, tapi ya ini tipikal kalau gue bilang ya, karena Thomas Frank ini Dia nggak sekeras kepala Ange loh. Itu yang gue takutin. iya dia bisa jadi dia meninggalkan klub itu dalam satu musim aja. Betul. Gitu. Makanya nggak heran sih kalau Red alert sih buat fans. nggak heran sih gue kalau ketika fans Arsenal menyanyikan What do we think of Arsenal? Salah. What do we think of Spurs? Shit. What do we think of shit? Spurs kan gitu. Iya. Jadi akan ada internal issues mungkin ya. Ya. Cuman ya kita tunggu aja, semoga juga enggak. Karena menurut gue ini akan jadi pertarungan yang luar biasa di London ya, dengan kedatangan pemain-pemain ini. Ada Spurs. Berikutnya bahkan kita akan membahas Chelsea. Banyak. Ini triple, Banyak. Lama. Iyalah. Disingkatin aja kalau dia. Banyak. Ini udah 7 pemain. Maaf ya Chelsea, gue ngerti cara lu. Musim lalu gue kata-katain lu sebagai TK yang ngumpulin pemain. Iya. Tapi ternyata itu adalah sistem bisnis yang gue akuin sekarang cukup baik. Dia baru Cukup keluar bagus. 4 pemain tapi nambah 7 Iya. pemain. Lu tuh pengen bikin tim sepak bola atau mau bikin swalayan? Ambil pemain, jual lagi ke orang. Gila lu ya. Nggak akan ada prestasi mah kalau kayak gitu. Cuman ya kita nggak tahu. Ada nih juara juga mereka kemarin. Conference. Ini udah masuk semifinal, udah masuk final ini. Ini udah masuk final. Kemarin baru ngalahin Fluminense kan. Iya. Dan pemain barunya Joao Pedro yang nyetak 2 gol itu luar biasa sih. Tapi. Dia minta maaf juga ke Fluminense. Kalau sampai Chelsea juara nih ya. Iya. Literally gue pertanyakan kembali. Urutannya Eropa itu apakah Champions League, Europa, lalu Conference? Atau kita balik aja, Conference, Europa, baru Champions League. Gyökeres masih pengen main buat Arsenal. Ya. Chelsea itu ada Giovanni Quenda sama Mike Penders dari RC Gang. Yap. Kita tahu itu Giovanni Quenda mungkin akan diprioritaskan jadi kiper kedua, cuman mereka berdua baru datang di musim depan. Termasuk Giovanni Quenda itu baru bisa join di bulan Juni 2026. Oke. Tapi yang udah ready ini ada Mamadou Sarr dari Strasbourg. Ini masih kayak episode lalu. Dario Esugo, Kendry Paes, Estevao William, Liam Delap yang juga udah kemarin udah nyetak gol. Terus dia baru dapat wingernya Dortmund yang menurut gue juga luar biasa, Jamie Gittens. Ya. Ini bagus ya dengan 48 juta dan udah pasti dia dapat Joao Pedro kemarin. Jadi ya buat temen-temen yang masih berharap Sancho balik ke Chelsea ya udah Ya. close, nggak bakalan itu anak tetap di Manchester United. Tapi kita nggak tahu nanti ke depan. Bukan kami bahagia ya sebagai pemfans MU. Kami justru sedih. Ya. Kami sebenarnya pengen dia tetap bersama kalian. Kemarin tuh Joao Pedro nyetak gol ke Fluminense, dia minta maaf. Karena gue juga baru tahu loh kenapa dia minta maaf. Ternyata dia gedenya tuh di Fluminense di Brazil sana. Jadi pas dia nyetak gol kedua tuh satu stadion tepuk tangan luar biasa. Oke. Nah itu terus next klub keempat dari London itu Brentford. Yang sedihnya karena ditinggal Thomas Frank, dia saat ini Tidak punya pelatih. Dia Itu juga yang membuat kita susah. Dia naikin pelatih dari undernya Thomas Frank, yaitu pelatih set pieces sekarang jadi pelatih utama. Tapi nggak tahu ya nanti musim berjalan ini nyambung ke transfernya Bomo. By the way guys, kalau lu mau cari penggantinya Thomas Frank, Ruud van Nistelrooy lagi nganggur tuh.
Iya benar. Dia di Leicester nggak bisa bergerak karena nggak ada duitnya bro. Iya, nah di lu kan lumayan nih duit sekarang. Plus awal musim kan. Ya. Nah Ketika dia pegang MU juga nggak jelek-jelek banget kok. Nah, gue nggak tahu nih Kate Andrews ini bagus atau enggak karena ya track record ke belakang tuh dia juga cuman sebagai asisten pelatih. Ini pemain yang baru dia dapat. Ange juga lagi nganggur. Hah? Ange juga lagi nganggur. Tapi udah ke Al Hilal. Oh iya, udah betul. Sorry, lupa. Ini dia udah dapat Michael Kayode yang menurut gue bagus. Ini right backnya Fiorentina, masih muda juga, dibeli permanen. Terus Romelu Donovan, terus kiper keduanya Liverpool, Koemin Kelleher, dia dapat juga sama Anthony Milambo. Pertanyaan gue satu Mon, untuk kasus Bournemouth ini. Brentford. Dia kan nggak punya pelatih nih. Ya. Kenapa mereka melakukan transfer? Apakah pelatih yang masuk akan cocok dengan Karena itu? beberapa pemain termasuk yang tadi gue bilang, Christian Nurgat udah cabut, jadi dia pasti nambel yang Posisi yang kosong aja. Kekosongan posisinya. Termasuk Mbeumo ini, kenapa jadi kayak tarik ulur menurut gue? Karena gue lihat manajemennya Brentford belum tahu apakah pelatih masih membutuhkan. Ya itu justru atau enggak. itu justru yang jadi menurut gua maaf tapi agak bodoh dari Brentford. Kita juga bodoh kelamaan. Bukan itunya. Kalau menurut gua, lu seharusnya menyelesaikan masalah utama lu dulu. Pengganti Thomas Frank siapa? Betul. Karena pelatih itu pasti akan menginginkan pemain yang dia inginkan kan. Tapi kan masalahnya juga Ryan Mbeumo juga udah nggak mau bermain untuk Brentford. Iya, Bryan Mbeumo kan udah jelas mengatakan. Iya. Sebenarnya kalau masalah Bryan Mbeumo itu, ya kita loncat sedikit ke Mbeumo. Ya literally kalau gue bilang ya kayak lu bilang, ini cuma masalah waktu. Karena Mbeumo sendiri sudah mengatakan, gue hanya pengen ke Manchester United. Yes. Dia udah menolak Thomas Frank sendiri loh. Betul. Di Spurs, pinangan Spurs. Gitu. Which is Spurs yang akan bermain di Champions League musim depan. Ya. Jadi menurut gue this is the type of player yang dulu Ole Gunnar Solskjaer katakan, gue cuma mau pemain yang mau bermain untuk MU. Dan inilah dia. Terus lanjut ke West Ham. Ini salah satu klub tertua juga di Liga Inggris yang saat ini masih bertahan dengan Graham Potter. Ya itu nanti kita bahas seri pertandingan. Karena filosofinya hampir mirip sama Ruben Amorim tapi dia fleksibel di 4-2-3-1 gitu. Jadi ya standar cuman ya lumayan. Nah dia baru permanenkan salah satu back yang musim lalu kita juga kejar. 2 musim lalu kita kejar. Pada saat Ten Hag baru masuk itu Jean-Claire Todibo akhirnya dipermanenkan jadi pemain West Ham. Sama dia dapat Daniel Cummings itu wonderkidnya Scotland. Ya. Itu umur 19 tahun buat di forward. Dan rumornya mereka akan kehilangan Mohamed Kudus. Jadi permasalahan internal di West Ham gue ngeliat kayak West Ham juga ada permasalahan internal. Nah Mohamed Kudus ini juga dia udah bilang, gue musim depan mau main buat Spurs kayak gitu. Ya luar biasa sih. Dan klub berikutnya Fulham dengan Marco Silva itu masih sama, dia belum ada pergerakan apa-apa kecuali dia ngambil anaknya Peter Cech. Oh ya? Fulham ya. Pemainnya udah banyak yang cabut tapi sampai saat ini belum ada pergerakan berarti. Mungkin nanti di episode berikut mungkin udah ada nih. Sampai saat ini belum ada pemain baru. Owner masih Fayed kan? Masih. Aman mah itu. Dan iya aman cuman Duit ya. gak berseri juga itu. Cuman ya kita tahu Fulham musim lalu lumayan bagus kan. 11. Iya. Plus Fulham dengan stadion barunya, mereka pasti akan pengen membuat sejarah baru di stadion barunya. Betul. Terus terakhir, klub London terakhir ada Crystal Palace. Yang mungkin salah satu striker ini akan jadi, mereka akan kehilangan striker ini Jean-Claude Mateta. Yang bakalan, gue gak tahu bakalan kemana karena Manchester United juga ngejar tanda tangannya gitu. Untuk saat ini dia baru dapat Walter Benitez, itu pun free transfer. Itu Walter Benitez kemarin kalau kalian nonton Argentina lawan Indonesia dia di sana, cuman dia nggak diturunin. Karena yang diturunin Emi Martinez sama kiper keduanya gue lupa siapa gitu. Emi Martinez juga nggak jelas nih. Crystal Palace masih sama Oliver Glasner, cuman memang belum ada belum ada transfer berarti gitu.
Itu dari klub London, terus kita bergerak langsung ke Brighton Hove and Albion yang menurut gua musim depan akan impresif. Why? Fabian Hüsler kita tahu taktiknya yang nggak biasa itu, yang nanti akan kita bahas seiring pertandingan. Musim lalu juga kita kalah 2 kali sama mereka. Ya, dia dapat 6 pemain baru. Tommy Watson, itu dari Sunderland, itu yang gue bilang kemarin mirip-mirip Grealish mainnya. Tampilannya kayak Tyler Dibling-nya Southampton. Terus Yan Du-yong itu juga tembak langsung dari Korea, dari Daejeon Hana. Terus Karalampos si Babis Kostolas, Diego Coppola, dia dapat Niels Remming dari Eintracht Frankfurt buat di posisi goalkeeper, sama Maxim de Kuiper. Ini menurut gua adalah tambahan bagus buat si Brighton. Karena dia dari akademinya klub Brugge, timnas Belgia juga, ini masuk ke jajaran line-up-nya Fabian Hüsler. Itu dari Brighton. Terus kita masuk ke Liverpool. And you'll never walk alone. You'll never walk alone. Oke, masih sama Arne Slot. Lu kenapa ketawa kameraman Arsenal? Kita mulu ini kata-katain, lu padahal ngecengin juga. Oke. Arne Slot ini ya kita tahu punya pelatih yang ternyata baru tahun pertama udah bisa bikin klub menurut gue di kompetisi terketat gitu ya, terbaik lah kalau gue bilang ya di Eropa. Gua mau bikin kita rame. Apa? Beginner's luck. Komen ya semua. Beginner's luck. Beginner's luck. Iya, betul. Cuman ya pemain yang dia dapat di musim 2025-2026 ini luar biasa semua. Florian Wirtz, walaupun harganya mahal tapi ya udahlah. Terus Jeremy Frimpong, Georgi Mamardashvili itu goalkeeper, walaupun mungkin masih Alisson, cuman kan Alisson udah sering cedera gitu kan. Kelleher keluar, masuk Mamardashvili ya menurut gua ya apple to apple sih gitu. Yeah. Terus dia dapat akhirnya resmi juga Milos Kerkez dengan harga 40 juta dari Bournemouth. Terus dia dapat Freddie Woodman, jadi ada 2 kiper yang menurut gua dia dapat dengan gratis nih. Ya lumayan lah ya. Umur 28 tahun dari Preston North End. Dan rumornya dia makin dekat sama Mark Guehi. Dari Crystal Palace. Karena dia fokus nyari back, plus dia juga makin dekat sama yang tadi gua bilang, backnya Valencia, Mosquera, yang mungkin akan head to head sama Arsenal. Siapa yang bakal lebih duluan? Itu sih. Kalau misalnya dia dapat Mosquera itu pembelian terbaik menurut gua. Itu dari Liverpool. Belum ada perubahan. Masih pemain terakhirnya adalah Freddie Woodman. Dan siapa berikutnya yang akan masuk kita nggak tahu. Paling dekat mungkin Mark Guehi atau Christian Mosquera. Tapi gua mau nanya sama Manchester United nih, ya. Aku nggak tahu. Bukan aku. Lu tadi selesai ngomongin Liverpool. Yeah. Gue masih di Liverpool nih. Oke. Gue mau nanya kepada manajemen Manchester United sebenarnya, ya kan? Orang ini dapat kiper umur 28 tahun gratis dari Preston North End. Iya. Dapat kiper lagi dari entah mana berantah, pokoknya dapat kiper ya kan. Padahal kipernya pun bagus, Alisson ya kan. Ini banyak loh pemain free bagus-bagus sebenarnya. Iya. Terus kalian ngapain kerjanya? Masih Onana. Udah gila kalian. Ada salah satu kiper bagus juga yang gue udah tungguin dari kemarin, cuman ternyata nggak disamperin sama Manchester United nanti. Gila. Iya itu aduh sayang banget. Onana terus. Klub lain ya. Bagus Mabadu Onana. Itu tapi dia juga lagi ngejar tanda tangan Alexander Isak, cuman ya kita nggak tahu ya. Itu yang gue tunggu sebenarnya. Ya. Karena Liverpool bersedia untuk memecah rekor transfer British Inggris untuk mendatangkan Isak dari Newcastle. Tapi ada alasan Newcastle nggak bisa ngelepas Isak nanti begitu kita udah sampai Newcastle. Oke. Itu kita tinggalin, next ke Wolverhampton Wanderers. Wolves yang saat ini juga belum terlalu banyak ngejar pemain, dia baru dapat Fernando Lope itu dari attacking midfielder dari Celta Vigo.
sama Hugo Bueno balik dari Feyenoord yang kemarin juga luar biasa sih di di Liga Belanda ya. Apa nama DP nama? DP nama siapa? Belanda. Liga Belanda. Eredivisie. Ngana nanya soal nama liganya. Kita kira Ngana bertanya soal pemain. Lanjut ke Newcastle, ini yang gue bilang tadi. Elanga. Jadi kenapa alasannya Alexander Isak mungkin gak akan dilepas? Karena mereka juga kesulitan nyari penggantinya Callum Wilson yang udah pasti cabut. Nah kemarin tuh kalau Alexander Isak gak main, Wilson yang ada di depan. Nah sekarang Wilson gak ada, agak kesulitan dan udah ada Elanga. Elanga kan winger. Jadi mungkin ini akan jadi transfer yang alot juga gitu. Jadi dia berdapat Anthony Cordero itu free. Itu winger 18 tahunnya Malaga, bagus. Sama Anthony Elanga yang kita jual seharga 5 juta ya, apa 6 juta lupa gua. Dulu. Iya. Sekarang dibeli dari Nottingham Forest sama Newcastle seharga 55 juta. Botak ngapain lah kau jual dulu Elanga. 55 juta bro. Gokil. Botak. Nah ini Newcastle kemungkinan bakal dapat kiper yang gue sebenarnya pengen banget ke Manchester United ganti Onana. James Trafford itu dari Bolton. Namanya aja udah cocok sebenarnya. Iya James Trafford. Karena Nick Pope kan hampir setengah musim ya cedera kemarin. Itu sih. Gue sebenarnya jujur aja, siapapun yang menggantikan Onana gue terima. James Trafford bagus. Ya, bagus siapapun. banget. Itu dan dia dapat juga Giorgio Scalvini, itu center backnya Atalanta, itu bagus juga di timnas Itali. Jadi menurut gua Newcastle mungkin dengan formasi atau squad yang musim lalu itu dia masih kuat sih menurut gua. Tinggal konsistensinya aja top form bisa lah ya. Iya, Eddie Howe itu bagus banget coy. Itu. Lanjutkan Bang Howe. Eddie Howe. Manchester City 155 lolos lagi ya. lagi 115 sorry. ini udah sempat kemarin isunya keluar makanya dia berhenti kayaknya nih. Iya. Terakhir tuh Svernipan, mereka dapat Svernipan. Lagian otak dipakai bos, lu lagi dituduh maling nih tapi lu masih masuk ke rumah orang. Iya. Masih ngangkut-ngangkut barang, yang bener aja lah. Pengen banget gitu disebut-sebut terus. Fair. Ya ini kita juga kecewa sih sama FA kenapa nggak bergerak gitu loh ya. Gua nggak kecewa cuma nama FA. Everton aja kemarin langsung dapat. Iya makanya. Gua nggak cuma Everton bos. Everton udah kena hukuman. Itali kemarin. Iya. Siapa sih lupa gua, Atalanta atau siapa ya kena. Iya nggak, maksudnya gini loh. Premier League ini juga harus tegas. Bukan karena kita pendukung MU lalu kita ngincer City. Enggak. The whole Premier League sekarang mempertanyakan integritasnya Premier League ini seperti apa. Lu bilang di awal musim lalu bahwa di akhir musim akan ada persidangan yang tertutup. Kita nggak terima tapi it's okay. Lalu lu katakan di awal musim depan yang which is musim ini, lu akan mengumumkan pengumuman tersebut. Tapi dalam perjalanan itu City masih bisa bebas berbelanja. Ya gua nggak ngerti lah sistem gimana. Ya mudah-mudahan aja ini awal musim belum terjadi. Di Piala Dunia Antar Klub dia kalah lawan siapa sih ya? Lupa gua. Lawan ini yang klub Arab punyanya si Benzema. Al Hilal. Iya apa Hilal ya? Al Hilal ya. Kalah sama Al Hilal. Itu kalahnya juga dramatis sih kalau nggak salah. 3-2 ya kalau nggak salah. 4-3. Pep Guardiola masih bertahan dengan 5 transfernya. Tiani Reinders itu defender midfielder AC Milan yang bisa jadi center back. Terus ada Ryan Cherky, ada Marcus Bettinelli-nya Chelsea, goalkeeper. Terus Ryan Ait-Nouri yang kemarin bermain impresif. Dan ketambahan wonderkid-nya Belgia juga nih dari Rosenborg. Svernipan, luar biasa. Oke, kita tinggalin dulu klub-klub besar, kita masuk ke klub ece-ece. Klub kalau kata anak Medan, klub ece-ece. Dan menurut gue ini mereka bergerak luar biasa sih. Klub promosinya Liga Inggris. Burnley. Usang ngomongin MU. Belum. Ini masih klub promosi. Burnley, Sunderland sama Leeds. Sunderland itu sebenarnya kasihan sebelum lu masuk. Oke. Seharusnya kita bisa menyaksikan
Bellingham Junior. Bellingham. Tapi dia ngikutin Ada ya? jejak kakaknya. Iya makanya. Iya. Gua sangat menyayangkan itu. Seharusnya kita bisa melihat Bellingham bermain di Premier League. Dan salah satu yang gue sayangkan juga kenapa MU lagi-lagi nggak bergerak mendekati Gak dia. bergerak ya itu ya. Cuman ya memang mungkin gak cocok sama Morim, gue gak ngerti juga. Ya, bisa jadi. Gitu. Sunderland, kita bahas langsung aja Sunderland. Ini dengan pelatihnya Regis Lebris. Gue belum terlalu banyak riset soal si bapak satu ini, tapi dia terkenal selalu bisa membawa tim promosi. Gitu. Oke. Nah, dia yang keluar itu 3 pemain intinya justru. Itu Tommy Watson ke Arsenal yang tadi gue bilang. Yap. Terus Job Bellingham yang gue berharap banget gue pengen ngeliat anak ini berkompetisi di Premier League. EPL ya, di Premier League. Ternyata keburu cabut ke Dortmund. Terus sama Nathan Bishopnya Manchester United. Dia akhirnya ke Wimbledon. Dan dia dapat pemain baru itu Enzo Levy dari AS Roma, yang which is itu dipermanenkan. Midfielder AS Roma, terus musim lalu juga ngangkat Sunderland sampai ke promosi Liga Inggris. Habib Diarra juga diboyong dari Strasbourg, seharga 30 juta, itu timnas Senegal. Habib Diarra. Habib Diarra. Wah, Ini mau lucu nih. iya nggak jadi. Takut gua. Terus Noah Sadiki, ini defender versatile yang dia bisa main jadi fullback, bisa jadi center back. Luar biasa sih, ini pembelian bagus dari Sunderland. Itu timnasnya Kongo, seharga 15 juta. Sebelumnya dia kadang-kadang jadi wonderkidnya Belgia, U20 Belgia, terus pindah ke timnas Kongo. Sama terakhir kabar terakhir tadi sore apa kemarin ya, dia dapat Ronaldo Mandava, left backnya Atletico Madrid dengan free. Makanya gue bilang Sunderland-nya bisa dapat pemain free. Bingung gue, Manchester United ngapain sih? Dia terlalu fokus kepada Rian Buemo. Itu. Oke, berikutnya ini Burnley yang menurut gue most aktif. Klub yang paling aktif belanja di musim ini. Klub bisa dibilang ini papan bawah lah ya, karena promosi. Dan mereka udah mulai jadi kayak Nottingham Forest zaman dulu. Siapa yang warna kuning, Norwich City yang zaman dulu. Iya. Jadi tim yoyo, turun naik, turun naik, turun Tapi naik. menarik ditunggu karena Scott Parker pelatihnya dia ini memang juga salah satu pelatih yang bisa bawa tim promosi. Dia bakal ketemu sama Fulham, yang which is yang dia gantikan. Ya, Parker gagal di Fulham. Fulham. Nah ini sekarang Parker dengan menurut gua dia agak monoton sih. Cuman kita nggak tahu ya, Burnley ini pemain baru semuanya dan menurut gue bagus-bagus. Walaupun udah ada beberapa yang udah tua. Dia dapat Basir Humphrey dari Chelsea 12 juta, Max Swiss itu goalkeeper muda juga dari susah nih namanya. Terus Hartman dari Feyenoord, terus Lom Chona dari Lazio. Terus dia juga dapat defendernya Ipswich yang bekas pemain Manchester United juga, Axel Tuanzebe. Ya itu yang gue lihat. Dan terakhir dia baru boyong Kyle Walker-nya Man City yang musim lalu bermain untuk AC Milan seharga 5 juta doang. Sunderland juga dapat Jadon Anthony itu bukan dapat sih, ini lebih pemain-pemain yang tadinya bermain buat Sunderland dipermanenkan, dan menurut gue ini memang pemain-pemain bagus. Jadon Anthony, Marcus Edwards sama Zian Fleming. Itu semua good catch lah menurut gua. Dan terakhir Leeds United, sebelum kita masuk ke Manchester United, ini dengan Daniel Farke. Ini dulu ingat gak lo, dia sempat nanganin Norwich City di 2019 sama 2021. Gagal juga. Dua kali bawa Norwich City promosi, sebelum akhirnya dia cabut. Di Premier League-nya gagal juga tapi. Iya. Dia dapat Lukas Menka sama ada 4 pemain nih. Ada Sebastian Burnau dari Wolfsburg. Dua-duanya tuh Lukas Menka sama Sebastian Burnau. Terus Jaka Bijol itu defendernya Udinese. Siapanya Jaka sembuh? Ya. Lanjut Ini yang Pak. bikin lama nih. Lanjut Pak. Sama Gabriel Gudmundsson. Itu dari Lille seharga 10 juta.
Itu dari klub promosi, kita tunggu aja tindak tanduknya dan di episode berikutnya mungkin akan kita update lagi ya. Sebenarnya Burnley, kan lu setiap kali ngomongin klub, gua pasti kasih komen dong. Ya. Burnley ini tidak belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh siapa yang klubnya yang kemarin, yang sekarang udah di divisi 2, bukan. Luton Town. Luton Town juga melakukan hal yang sama. Ketika mereka promosi ke Premier League, mereka belanja gila-gilaan. Kembali lagi ke statement gue yang tadi di awal. Meracik sebuah klub itu tidak segampang itu. 3-4 pemain aja udah susah lu mengintegrasikan ke dalam tim dan ke dalam sistem. Apalagi kalau lu ngambil begitu banyaknya. Mungkin mereka ketolong dengan adanya Kyle Walker nanti ya. Yang ibaratnya pemain senior lah. Pemain senior yang bisa mungkin membimbing yang lain. Bagus. Tapi it's impossible untuk lu ngumpulin 10-11 pemain jadi satu. Yes. Lex, kita ngomong Kita bahas. ke Manchester United ya, kita klub semua sampah. udah tahu dapat Matthias Cunha, kok klub sampah sih. Sampah. Gila, klub sebesar itu berakhir di 15. Nggak sampah. Ya kan musim depan kita nggak tahu. Wes, musim depan kita juara. Ini Musim depan kita ngomong musim ini dong. iya. Ini banget bang. musim depan dong. Musim kan ini. belum mulai. Oh iya betul. Matthias Cunha, Diego Leon itu udah. Cuman Matthias Cunha, Diego Leon belum dapat nomor punggung. Karena dia masih direncanakan untuk di loan out. Ya. Cuman Diego Leon sedang, dan ini gue suka dari ini bocah, langsung mengatakan kepada Ruben Amorim, saya datang ke Manchester tidak ada rencana untuk dipinjamkan. Ya. Saya datang ke Manchester United dan saya akan berjuang untuk mendapatkan posisi. Sekarang ini ada nomor 2 yang kosong, yang ditinggal sama Victor Lindelof. Ya. Atau mungkin dia akan tetap pakai nomor punggung dia sebelumnya itu 37. Yang udah pasti Matthias Cunha itu di nomor 10. Artinya udah pasti juga Marcus Rashford harus keluar. Kemungkinan karena memang bukan nggak diizinkan sih, tidak wajib melapor kalau kalian baru balik dari ada 4 pemain. 5. Enggak, 5 sama Garnacho dong. Iya. Jadi Marcus Rashford, Anthony, Jadon Sancho, Malaysia itu tidak diharuskan melapor karena tidak masuk ke plannya Amorim musim depan. Cuman ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti Marcus Rashford kalaupun masih bermain sama MU tidak mungkin menggunakan nomor 10 lagi. Ya udah balik lagi pakai nomor 37, 39. Kali aja hoki lu di situ. Cuman kalau gue bilang, sebenarnya itu gua informasi lu mungkin beda dengan gua. Iya. Mereka bukan tidak diizinkan dan mereka juga bukan tidak diwajibkan, Mon. Itu mereka diberi waktu untuk mencari klub oleh Ruben Amorim Iya, dan klub. tidak wajib melapor karena mereka diizinkan untuk mencari Ya, klub. cari klub, selesaikan dalam 1 minggu. Kalau dalam waktu kurun tempo yang diberikan sama MU mereka tidak mendapatkan klub, mau nggak mau, mereka harus diintegrasikan kembali ke dalam klub. Nah, menurut kalian Nah, 4 pemain ini di luar Alejandro Garnacho ya, kenapa dia bisa? kan Garnacho masih aktif bermain sama Manchester United. Pantes nggak berseragam Manchester United musim depan? Tulis komentar kalian di bawah. Pertanyaan dari gua, apakah tidak kurang? Nggak cuma 4, harusnya 5 atau 6. Itu nanti. Karena kemarin ketika Minpor menaikkan pemain-pemain sudah kembali berlatih, muka pertama yang ditampil di situ adalah muka Andre Onana. Itu pulang aja, nggak usah. Itu juga nggak perlu wajib lapor lagi. Sama seumur hidupmu, ya. Nggak, pergi aja. Manchester United masih sama kayak kemarin. Enzo Kana, Harley Amsterdam James itu wonderkid semua Inggris. buat ke reserve. Terus sign kontrak baru sama Tom Heaton dan Minta 6 bulan. Ya, Mbeumo Saga. Jadi sampai sekarang masih ada tarik ulur sama Brentford, itu yang tadi gue bilang di awal. Ada possibility Brentford nahan kepergian Mbeumo karena mereka belum mendapatkan pelatih yang sesuai. Tapi sebenarnya gini, Cuman kan Mbeumo juga udah nggak mau main. ya. Gitu loh. Tapi dasarnya, Brian Buemo itu sebenarnya sudah tinggal masalah 2,5 M, 2,5 juta aja. Gue senang MU tidak bisa lagi dipaksa dengan harga-harga gila yang kayak zaman dulu. Tapi pertanyaan gue, apa iya lu mau mempertahankan sampai 2,5 juta doang, yang gue bilang ini, karena ini adalah uang kecil buat MU. 2,5 juta ini lu tidak bayarkan, sementara lu meresikokan Brian Buemo tidak bisa terintegrasi dengan tim di preseason. Itu yang menurut gue lebih penting. Kalau gue bilang within this week, dalam minggu ini, tolong selesaikan. Ini tinggal beberapa juta aja sih. Masalah add-ons doang sih. Iya. Karena udah pasti tembus di harga 65.
63 atau 65 juta. Harganya udah sesuai yang diminta sama Brentford. Itu naik 10 juta dari tawaran MU 55 di awal. Ya. Sebenarnya udah sama, cuman yang tidak diinginkan oleh Brentford itu adalah add-onnya. Dia pengennya itu dibalik. Hard cash-nya sekian, add-onnya yang kecil, bukan yang bukan add-onnya yang gede yang mereka mau. Jadi itu semua masalah rincian lah. Harusnya minggu-minggu ini harusnya selesai. Ya, jadi mungkin di minggu ini bisa ada. diintegrasikan. Karena di episode lalu kita bilang kemungkinan di tanggal 7 Juli akan ada pengumuman. Cuman berita terakhir dari Fabrizio Romano itu masih ada pembicaraan sedikit mengenai klausul pelepasannya si Brian Mbeumo ini. Nah, kemarin sebelum Gyökeres dinyatakan pindah ke Arsenal, belum pindah juga sih ya. Gue kenapa kemarin tuh yang lu bilang kan gue berharap. Gue sih yakin kita masih bisa beli. Di luar bahwa kita harus menjual Marcus Rashford dan 4 pemain yang lain nih, Tyler Malaysia, Anthony segala. Kita itu dengan tanpa mereka pun sebenarnya udah bisa beli. Ya, dengan penjualan Elanga kemarin, kita sudah mendapatkan otomatis 8 juta. Dari klausal ketika dia dijual Nottingham Forest ke Newcastle. Demikian juga dengan siapa pemain Benfica yang ke Real Madrid? Alvaro. Nah, ketika Alvaro diambil sama Real Madrid, itu otomatis kita udah 30 sendiri. Which is you can buy somebody else. Yes. Itu yang membuat gua statement gua tadi kenapa 2,5 M ini di satu sisi gua seneng lu nggak mau lagi dimain-mainkan sama klub, tapi di sisi lain lu juga harus lihat ini udah terlalu lama. Saga ini udah terlalu panjang. Which is juga akan mempengaruhi mau 2 bulan. Iya, dan itu akan mempengaruhi mental si pemain ini sendiri karena nanti akan jadi beban lagi baru buat dia. Memang bukan nominal yang paling besar, tapi mendatangkan dia itu udah betul-betul penuh saga yang akan berpengaruh. Ini situasinya persis mirip kayak waktu Berbatov dari Spurs ke Manchester United. Betul. Jadi ada tarik ulur kan tidak sesuai dengan harga add-ons dan lain-lain. Nah itu yang ketiga kita juga melepas Tuanzebe. Iya. Dan Tifosi Mensah. Itu semua dapat. Literally. Fosu Mensah. Literally kita itu bisa mendapatkan total 45 sampai 55 hanya dari penjualan dari saat klub yang udah kita jual ke klub-klub yang lain. Which is good business sebenarnya. Tapi Mon, gue udah dengar lu kasih penjabaran semua transfer ini tadi. Berapa kali lu menyebutkan free transfer. Gue ngerti Manchester United sekarang ini ingin menjaga kolom gajinya. Ya jelas. Itu salah satu yang nomor prioritas utama mereka. Tapi ini kan free transfer dan pemain-pemain muda yang sebenarnya lu butuhkan. Winger lu butuh, back lu butuh, midfielder lu butuh, kiper lu butuh. Dan mereka tuh pasti bisa digaji lebih kecil. Itu yang gue nggak ngerti. Gimana sih polanya Vivel nih saat ini untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut? Ngomongin free transfer itu baru resmi kemarin United mengajukan tawaran ke Dominic Calvert-Lewinnya Everton karena dia juga statusnya juga free agent. Jadi gue berharap kalau memang kita dapat dia ya good catch, dia udah lama. Tapi masalahnya Dominic dia itu satu kaki kaca. Iya betul. Ya, itu satu kaki kaca. Yang kedua gajinya juga nggak kecil. Ya kan kita nggak tahu ketika status free agent bisa jadi gajinya. Mudah-mudahan. Tapi kalau gue pribadi sih. Ada satu pemain yang gue berharap banget Manchester United tuh ngebawa dia ke Old Trafford. Coba. Itu pemain Everton juga, namanya Neil Maupay. Brighton habis bikin gol begini-gini nih di depan layar. Tapi masih 28 tahun. Maksud gue ini kalau misalnya dia kan menurut lo Dominic Calvert-Lewin tuh udah kaki kaca. Ya Neil Maupay lah jawabannya. Oke. Tapi masalahnya Mon, ini kan sekarang ini kita justru mengharapkan MU itu tidak lagi melakukan hal seperti itu. Membeli pemain-pemain tua gitu loh. Ya. Justru kita pengen mengingat semua transfer tadi pemain muda semua muda kan. Itu yang gue harapkan. MU tuh konsisten di situnya aja. Karena satu, lu offload nih. Ini ada rencana Manchester United mau offload Casemiro ke Flamengo atau ke Turkish club punyanya Galatasaray. Iya Galatasaray. Karena gajinya terlalu besar 350. Yang mau mempermanenkan Victor Osimhen itu. Iya betul, yang mau mempermanenkan Victor Osimhen. Semua aja kalian ambil ya. Kiper kalian habisin semua ya. Oke. Jangan dialihkan dulu gua. Iya. Jadi menurut gua kalau memang lu mau lepas Casemiro,
which is menurut gue dia masih bisa memberi kontribusi ke MU. Cuman lu nggak mau lagi gaji besar lagi di MU, which is I understand juga. Ya udah konsisten aja, kita nggak ngambil pemain tua lagi. Panas lagi. 5 minutes. Oh, Aja tadi. udah. Nggak usah ngambil pemain tua lagi. Itu jadi menurut gue, first of all selesaikan Ibrahim Mbeumo. Lu punya cukup duit, lu bisa cari. Karena yang satu concern gue untuk MU transfer cuma satu. Lu harus cari dari sekarang siapa yang akan menggantikan Bruno Fernandes. The guy is almost Ya, done. plus juga harus cari perencana cadangan karena Juventus ini mempermanenkan Francisco Conceição dari Porto, yang dia which is juga winger. Jadi ada possibility Juventus nggak jadi ngambil Jadon Sancho. Jelas nggak ngambil. Itu sih, jadi ya agak sedikit pelik menurut gue, ini masalah internal yang harus cepat diselesaikan sebelum kita mulai pre-season di pertengahan Juli nanti. Yep. Itu aja sih. Beresin deh, Rashford nomor 1 lu harus beresin. Ya, Jadon Sancho, Anthony, ini semua Malaysia ini dan Garnacho. Kalau Tari Malaysia terserah lu bisa atau enggak. Tapi yang Anthony gaji gede, Casemiro gaji gede, Rashford gaji gede. Siapa satu lagi tadi gue bilang? Garnacho. Garnacho sebenarnya nggak gaji gede, teman itu juga harus keluar secepatnya. Karena kita nggak perlu lagi toksik kayak gini. Kalau memang ini mau jadi timnya Ruben Amorim, jadikan tim Ruben Amorim. Yes. Dan itu aja. Nanti kita bahas lagi di episode berikutnya bersama kita berdua. Mudah-mudahan. Di dalam waktu yang dekat ini ada bintang tamu ya. Ada dong. Ada dong. Kita cobain nanti, oke? Iya. Itu aja dari kita. Gua Patrick. Dan gua Raymond. Ini Porosala. Ada kameramen Arsenal. Ada Minpor entah di mana di sana. Ada Pak Prot yang jual lagi di mana. Bye. Semangat Arsenal!